iki ana ing Palemu Dimas, ya, di Utomo. Jadi ana sing ngendikan Gudodi iki. Menurut buku Pandan Laut itu akarnya sampai 20 meter. Dan terbukti ketinggian 30 cm pandan laut. Gudodi nyurvei akare wis nganti 5 meter. Dereng kepanggih pucuke. Hah? Dereng kepanggih pucuke. 30 cm pandan laut kuwi akare wis 5 meter. Ketinggian 30 cm dari permukaan tanah gitu. Heeh. Iku oyote iki jare wis 5 meter. Konservatif banget berarti. Nah, ini matur sembah nuwun katur mas-mas ingkang peduli lingkungan pantai. Mergo yen ora ana mangrove alias tanjang utawa bakau, urang ulet alias urang umpan yo angel. Urang umpan, udah melumpan mancing ngoten niku. Iki Urang hidup ya. Wong-wong mancing iki. Dilingke kuwi Mbah Kun kuwi. Kresek umpan pasti dibuang sak penake. Nah, niku. Salam peduli lingkungan. Salam Nggih, lestari. tambah nuwun, salam lestari. Iki saka Gudodi iki. Weh, wong iki jan tenanan iki. Nek umpama sampean macem-macem gua kresek sak enake ning laut, wah iso di Sepel. aku tenang lah kalau jenenge Gudodi iki. Jan yantune paling gwedhing nek enek wong gua utamane plastik Nggih, leres. ning pinggir laut. Sami. Padahal wong iki ya seneng mancing. Nggih. Tapi ya seneng mancing iku ya ngoprak-ngoprak cah-cah ngono kuwi. Lek umpane sing kan diadahi kresek ngono kae. Nggih. Terus mermere kreseke dibuang ning laut. Juga meneh karo Gudodi. Lek gak diantemne ning ndase. Iya tenan iki. Lho, nate sareng to kek? Kok kesemper pun. Mancing yo anu. Oh. Gudodi iki. Jadi kan sakit mancing. Gak. Wah, Ngerencangin. Ya ngancani tok wae. Nggih. Piye bener. Piye Dimas? Nek miturut sampean kok ngene iki piye kira-kira? Ya, karena jadi bahan diskusi kita juga ya, Kak Rohman ya, terkait dengan sikap sederhana itu sebenarnya adalah menempatkan sampah pada tempatnya kan. Dan ketika menjadi levelnya naik ke atasnya lagi adalah meminimalkan sampah gitu kan. Misal beli es atau beli apa ya udah ndak pakai plastik, itu salah satu upaya untuk meminimalkan gitu. Karena rasio antara sampah dengan pengelolaan itu masih besar sampahnya, produksi sampahnya gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini sampai kadang-kala itu saya berpikir dulu waktu saya SD itu ada guru itu menyampaikan kebersihan adalah sebagian dari iman gitu kan. Iya. Loh, saat ini kok enak, kemarin waktu saya jalan dari mana ya? Dengan enaknya lewat mobil gitu kan, melempar gitu kan. Melempar sampah plastiknya gitu kan. Wah, ini gitu. Jangan-jangan nggak beriman gitu, karena nggak bersih kan gitu kan. Kalau kita menggunakan nalar logika, ngapunten ini bukan terkait makna pesannya gitu kan, tapi bagaimana kita menangkap pesan itu dan menjadi sikap kan ngoten to kayak. Nek dulu mobil ateges wonge ya wis mapan ya. Nggih. Nang iki teke isih akale isih gurung mapan ya. Lah ngene iku. Kalau saya mengibaratkan di pramuka itu, pramuka kehilangan roh itu. Ngono. Jadi akhirnya jadi zombie pramuka gitu. ada wujudnya tapi nggak ada nyawanya. Nah, nggak ada wujudnya tapi nggak ada nyawanya. Bingung juga gitu. Ya kuwi. Ya panjene piye ya nanamke kesadaran marang atine menungso iki panjen angel banget ya. Ngono kan ya cuman ya kesadaran toh. Leres. Angel mosok diwilingne bolak-balik nganti mulai cilik nganti tuwek. Ya kaya-kaya sing apik ya dilingke mulai cilik. Nggih. Diajari. Dikasih contoh gitu kan. Kalau hanya sekedar diingatkan itu kayaknya anak-anak yang biasa meniru itu akhirnya juga nggak cukup gitu kan. Nah, Karena kan yang disampaikan Pak Suluh kemarin itu masuk itu kan ketika anak mode usianya masih di meniru, ketika orang tuanya buang sembarangan ya jelas otomatis ditiru gitu kan. kok dodi iki bungkusi rokoke disai. Sami. Lagi duduk Utise juga itu kan. Pokoke bungkusi rokok kuwi ya wis entek, rokoke entek tapi isih disai. Ora mergo kebacut, tapi sing mau ngeruh kebacut wong iki. Wong rokok lho disai. Dianggap aneh gitu. Sing ora duwe mulu, sing duwe ra tekes ngono kuwi ta.
Lagi akhirnya kan orang-orang yang berusaha untuk menerapkan sesuatu pada tempatnya dianggap aneh. Nah, ya kuwi. Kadangkala lebih parah dianggap gila. Saiki koyo klambine awake dhewe ya. Kan seneng Yogya kan seneng Nggih, leres. klambine awake dhewe sing gawe kok sewek kebaya. Nggih. Dipacaki ayu kok Nggih. liwat ning dalan. Ngono malah sing wong-wong Indonesia, wong Jawa iki malah heran. Heran. Nah, mongko kuwi klambine dhewe. Lah nggih leres. Malah luwih seneng gawe klambine wong. Sing wingi rara jonggrang niku Lah nggih. ya kuwi lah. Kali Nyai Roro Kidul niku. Heeh. Pokoknya mlaku ning pinggir dalan, turun dalan terus di shooting. Ngono malah sing delok udah heran kabeh. Iya ta? Nggih, nggih. Saiki malah klambine awake dhewe kala-kala malah dilalekake. Yes, udah sampai kaya ngono kuwi. Kahanan. Nah, kuwi lah. Ya, sepanjene aturan apa meneh balik maneh ning pramuka ya. Jadi pramuka iki akeh banget sing kudune diserap ning kono to. Nggih leres. Akeh banget pendidikan bab apa wae ya tuh kaya observasi barang kuwi. Iya ta? Nggih, enten-enten. Observasi terus kanggo apa penanaman reboisasi segala macam itu. Pengabdian masyarakat. Lah kenapa sekarang ini di sekolah ini koyoke kok malah tansaya berkurang ngono lho. Nggih. Berkurang cara untuk menumbuhkan jiwa-jiwa pramuka kepada anak-anak. Utamanya kayak ngono kuwi mau. Ki piye kira-kira menurut sampean Dimas Dwi? Kalau itu sih terkait penguasaan materi dari pendamping, entah itu isinya istilahnya pembina, pembantu pembina, instruktur atau apalah gitu nggih. Karena yang di zaman sekarang kan karakter peserta didiknya berbeda kan gitu Kak Rohman. Nggih, Gen Z-nya itu kan berbeda gitu kan, yang lebih cenderung terhadap gadget minded. Tantangannya di sana salah satu gitu. Masih banyak tantangan-tantangan yang lain kalau sama Saiki apa Gen Z ya? Gen Z. Iya, Gen Z. Balik Gen Z terus apa gitu? Apa mau saya balik aneh gitu? Z mungkin. Z itu lah kan anu toh, Pungkasan. Pungkasan lah. Iya. pungkasan. Lah kira-kira sak bisa Z ini terus apa? Nah, mungkin kan ahli-ahlinya kan akan mengidentifikasi sendiri. Ya kudune kok sampean kuwi golek reko-reko. Reko-reko piye? Apa Z1 apa ZA? Apa Z piye? Napa Gen R gitu. Balik mana lah. Musik ning Z kok. Gen R. Gen R. Buat Reboisasi. reboisasi, regenerasi gitu. Jadi lebih cenderung yang bisa menyesuaikan ya bikin istilah sendiri saja. Saya senang bikin istilah sendiri. Nah itu tadi kan artinya pemahaman terhadap psikologi anak, karena kebetulan saya juga sering mengamati itu gitu kan, dan itu menjadi salah satu acuan gitu kan untuk menerapkan sistem pembinaan pramukanya gitu. Karena ketika akhir-akhir ini saya selalu akhirnya semua pembahasan itu berbasis data dulu, observasi awal ke anak secara psikologi, keluarga dan sebagainya, itu penting untuk tindakan berikutnya. Contoh, beberapa anak sama orang tua ini agak crash gitu kan, SD misalnya penggalang gitu kan. Nah ini kan harus selesai dulu gitu kan, diselesaikan dulu di lingkup keluarga, sehingga ketika anak itu belajar di sekolah dia kan tidak ada beban nih yang dibawa dari rumah gitu Kak Rohman ya. Ya mungkin Kak Rohman nanti juga bisa menceritakan pengalaman tentang kasus-kasus semacam itu gitu kan, sehingga ini menjadi data awal. Karena apa? Dalam pendidikan itu pasti ada masalah, ada solusi, ada output kan gitu kan, alternatif solusi sampai output. Output ini akhirnya diolah lagi jadi bahan awal lagi kan, muter terus kayak gitu sirkulasinya. Karena karakter itu kan dinamis kayak. Jadi masalahnya juga dinamis, alternatif solusinya juga nggak bisa pakai satu metode kan. Pakai metode harus dipakai kan. Jadi harus banyak riset dan observasi. Nah, terus menurut Mas Rohman nih kira-kira bocah-bocah sing kaya ngene iki mau ya sing kaya tangane dibarkot anu sing apa hubungan sosiale kurang apik ya lah. Mau
godo sithik wae jare dibuli barang gitu. Nah, untuk mengantisipasi kaya ngono iku kira-kira menurut Mas Roman sing bocah sing enom banget ya menurutku iki. Kira-kira piye? Nah ini katanya Rocky Gerung itu kan harus belajar dan berpikir. Nggih, harus belajar dan berpikir. Karena nggih belajar dari Rocky Gerung tuh gini, Pak. Kalau kata Rocky Gerung tuh membaca saja tanpa memikirkan negara atau masa depan itu sama saja percuma gitu. Kan Sama saja Bi. maksudnya percuma, Pak. Oh. Kalau kita hanya membaca saja tapi nggak memikirkan lingkungan sekitar gitu. Nah, jadi kayak anak yang ibaratnya yang suka dibully tadi sedikit padahal hanya bercanda sebentar ibaratnya dibully baperan lah gitu. Baperan. Nah itu sebenarnya yang hal-hal seperti itu dia tuh mencoba untuk mencari perhatian, Pak. Jane ngono ya. Nggih, sebenarnya kayak gitu. Enggak tahu diperhatikan. Nggih, karena saya sendiri tuh mengalami dulu. Oh, Nggih, saya tuh orangnya introvert, Pak, aslinya introvert. baperan dulu ya. Nggih, mulai SD SMP tuh pendiam banget. Oh. Dan saya antisosial dulu. Dulunya gitu. Nggih. Waktu SMP itu saya ya sering dipercandain gitu cuma ya baperan gitu. Tapi akhirnya ketika SMA, ketika saya itu masuk pramuka waktu itu ya alhamdulillah ternyata oh begini. Jadi ketika saya ada hal yang seperti itu, oh ini bercandaan, jadi ya udah nggak usah dibawa sampai hati Iya, gitu. iya. Jadi di situ pendidikan itu kan tidak hanya secara formal, jadi non formal pun bisa gitu. Dulu saya nggak suka pramuka, Pak, tapi entah kenapa ketika SMA itu suka pramuka. Ya mungkin salah satu faktornya itu dari introvert ke extrovert gitu. Nah lalu ada juga ketika SMA itu kan saya PKL. PKL itu di SMP untuk membantu pembina untuk memberikan materi kepramukaan kepada adik-adik SMP Penggalang. Nah di situ ada pramuka reguler selain Dewan Galang gitu. Jadi pramuka reguler ini ada salah satu siswa itu yang mana ya mungkin yang disebutkan sampai tadi barcode tangan gitu. Ada. Nah itu mungkin yang pernah diceritakan Kak Dwi ke saya itu penanganannya emang harus secara private gitu, 4 mata. Jadi Privasi ya. ya private. Jadi kita nggak harus kita omongkan di luar. Jadi kita ajak terus kita ngobrol santai dan juga itu obrolannya tidak formal, Pak. Dan kita ngobrol seperti Koncone lah. temennya dah pokok kita buat santai. Apa sih masalahnya dia sampai kayak gitu? Nah ternyata waktu itu emang masalah keluarga, Pak. Jadi mungkin dia itu anaknya yang broken home gitu. Oh iya. Gitu. Jadi orang tuanya habis berpisah kayak gitu. Nah mungkin berdampak ke anak. Nah makanya itu peran orang tua itu di situ sangat penting kayak gitu. Jadi saya waktu itu cuma bisa menyarankan untuk ketika kamu terluka bangkitlah karena luka itu kayak gitu. Jadi luka itu jadikanlah motivasimu untuk melangkah maju, bukan malah melukai dirimu kayak gitu. Nah, ngoten nggih, Pak. Jadi bukan karena terlena karena luka itu malah ya. Nggih, bukan terlena karena luka itu. Karena kalau berlarut-larut kita melukai diri sendiri, otomatis yang rugi itu bukan orang lain, tapi dirinya sendiri kayak gitu. Mas Roman saat dulur pira Mas Roman? Saya saudara itu kalau yang kandung ada 4, Pak. Oh. Cuma yang satu meninggal. Gitu. Mas Roman nomor berapa? Terakhir sendiri. Wih, Ragil. Nggih. Kudu kosek bunjen. Ya kok saya mau jadi ya. Iya lah sing sing apa calone engko barep. Nggih, barep insyaallah. Ngono kok saya mau jadi. Langsung diamini. Nggih. Di Mas Dwi eneng apa meneh sing arepe diaturake? Nah, lebih cenderung ke nyambung ke sinten? Om Dodi. Mas Dodi. Mas Dodi gitu kan terkait dengan itu nambah nuwun informasinya gitu kan. Karena ada beberapa jenis tumbuhan perdu rumput nih. Rumput itu juga ada yang kurang lebih sampai 3 meter gitu kan akarnya. Yang itu baik untuk ditanam di area-area yang rawan gitu kan. Nah, termasuk pandan laut itu tadi berarti kan artinya mungkin ketika lama tumbuh gitu kan untuk mempersiapkan akar.
Karena kalau asumsinya perhitungannya 30 cm di atas permukaan tanah, akarnya saja sekitaran 3-4 meter gitu kan. Yang artinya kan si beliau tumbuhan ini kan mempersiapkan akarnya dulu gitu kan. Itu makna filosofis banget gitu kan. Kalau kita ingin kuat dari terpaan angin kan harus pondasinya yang harus kuat kan gitu kan. Kurang lebihnya gitu. Jadi kalau terkait dengan kebudayaan terkait perjuangan kerajaan Belambangan, karena kalau kategori tutur lisan gitu kan. Jadi itu juga salah satu pembelajaran gitu kan, bagaimana pudak sempal dalam gending gandrung itu mempunyai makna yang begitu urgent gitu kan. Bahwasanya untuk menjadi kuat itu juga bukan hal yang instan kan gitu kan. Kudu luar dalam gitu. Nah, termasuk tadi di IG ada sedikit hal yang menggelitik pikiran saya gitu kan, ketika tentang sumber yang menurut prediksi entah karena dasarnya kan juga dinamis nggih, untuk datanya gitu kan. 2040 itu ada krisis air. 2040. Ada statement yang menyatakan itu, terlepas benar apa tidaknya. Krisis air di dunia apa Indonesia? Kayaknya tidak semua sih kalau saya ngelihat secara mapping gitu kan, yang di sekitar kita juga tidak semua gitu kan. Cuma kayaknya memang kalau ngelihat pola cuaca, siklus dan sebagainya di beberapa titik akan menjadi semakin parah gitu kan. Saya berharap itu salah gitu kan. Nah, maka dari itu akhirnya kan nyambung nih ketika saya diketemukan dengan masyarakat fikus gitu di Facebook gitu kan, yang ternyata di belahan wilayah lain itu pegiat-pegiat itu banyak yang lepas liar fikus di pinggir-pinggiran hutan yang rawan gitu. Lepas liar. Oke, jadi ditanam. Istilahnya kan lepas liar, ditanam. Nah, hal itu termasuk beberapa itu yang tumbuhan yang ada itu fikus apa tadi ya? Yang pohon bodi. Nah, pohon bodi itu kan ada nilai spiritualnya gitu kan, karena beliau diambil untuk simbol dari pencerahan Sang Buddha kan gitu kalau di cerita. Pohon bodi sing piye? Bodi. Ficus religiosa nama ilmiahnya gitu. Ficus religiosa. Nggih. Jadi pohonnya kayak jenis apa? Kayak waru gitu, cuma lebih terang daunnya. Oh, Ficus religiosa. Nggih. Dan kalau yang info yang saya dapat dari pegiat bonsai itu siklus oksigennya 24 jam. Nah, dari nilai ini artinya pohon itu kan memberikan kehidupan kepada kita gitu. Terus kalau kita seenaknya akhirnya apa? Apakah kita nggak kualat gitu loh? Kayak anu ya, godongnya kok kayak suruh ini ya? Nggih. Cuma terus lebih. Aku tahu roh karet kebo. Karet. Karet kebo ini apa kembangnya kayak rada dawa abang ngono lho. Tapi godongnya kayak manggis. Nggih, kantel tebal. Bisa aku sering terus saiki wis akeh. Karet kebun apa ringin kebo? Karet kebo ya wong bisa selera. Merah. Kembangnya apa? Enggak, daunnya. Ada semu merah. Manggis. Oh, senes berarti. Apa jenenge latine aku ora ngerti ya. Nggih, kula nggih nembe niki kemutan taksonomi tumbuhan pelajaran IPA waktu SMP nih. Ya, tapi ya enek akar apa? Akar gantung. Kayak ringine ngono kuwi. Tapi wite gede. Oh, itu kayak berarti jenis ficus itu kayaknya. Godongnya gede-gede. Godongnya kayak manggis ngono iku, tebel. Nggih, jangan-jangan ringin kebo itu. Apa ya ringin kebo ya? Iki aku takoni Mbah Google. Di karet kebo iki ada metu wonge. Leres. Metu anune. Oh, beda karet berarti. merah. Semu-semu abang kuwi. Atau kayak yang di depan Pemda itu kayak sebelah kanan? Bukan. Wah, gak mati aku. Di Pemda itu ada beringin yang daunnya lebih tebal warna merah. Besar. Iya, besar. Oh, malah satu pelukan, dua pelukan orang besarnya Maksudnya pohonnya. Daunnya besar. Nggih. Oh, iya baik. Beringin jenis ficus. Nggih. Sampun purna ger Nak Rohman Nak Dwi mboten kraos. muga-muga wae sempulur nganti
adi-adimu anak-anakmu mengkone gelem nglestarekake tanaman-tanaman supaya iso apa ya iso jaga kahananing banyu kang ana ing donya iki. Nggih, leres. Matur nuwun. Muga-muga pramuka ya iso tetep sempulur ora kaya klapa ning Banyuwangi sing saiki wis ngkring-kring. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi tansah ginanjar rahayu kalih saking sedaya sambikala lan muga-muga panjenengan tetep sehat walafiat Amin. sehingga Pangestu. iso apa iso nglestarekake alam kanthi apa enak ya Kanthi lestari. selawase. kanthi lestari. Kanthi lestari Nah, dan nggih, matur selawase. sembah nuwun lan mugi-mugi tansah ginanjar rahayu kalih saking sedaya sambikala.